Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan mengajarkan lewat video pelajaran IPS kelas 8, yaitu tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Salah satu yang melatar belakanginya itu jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Dan apa hubungannya dengan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani dengan datangnya bangsa-bangsa barat ke Indonesia? Yaitu pada awalnya bangsa-bangsa Eropa itu memperoleh rempah-rempah itu dari Asia. Nah, dan orang Asia itu berdagangnya di Konstantinopel, Turki. Konstantinopel itu sekarang namanya itu Istanbul di Turki. Nah, di situ orang-orang Eropa, Asia melakukan perdagangan. Pada zaman itu masih dipimpin oleh Kaisar Romawi. Nah, sehingga orang-orang Eropa bebas di situ berdagang, tidak ada hambatan. Nah, pada kemudian hari, pada tahun 1453 terjadilah peperangan antara Kekaisaran Romawi dengan Turki Utsmani yang mengakibatkan jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan kerajaan Turki Utsmani yang dipimpin saat itu oleh Sultan Muhammad II. Nah, dari jatuhnya yang disebut juga sejarahnya itu disebutnya jatuhnya kota Konstantinopel, nah, ke tangan Turki Utsmani, otomatis menjadi daerah kekuasaan kerajaan Islam. Yang dulunya Romawi itu adalah orang-orang Kristen. Nah, setelah jatuh ke tangan Turki Utsmani berarti berpindah ke kerajaan Islam. Nah, sehingga perdagangan orang-orang Eropa itu dipersulit. Nah, dipersulit karena orang-orang Eropa itu mayoritas orang Kristen. Nah, karena jatuhnya tadi, sehingga orang-orang Eropa tidak bisa lagi membeli rempah-rempah. Nah, disitulah berpikir orang Eropa bagaimana mencari rempah-rempah, yaitu tempat rempah-rempahnya itu di mana mereka mencari. Nah, terjadilah penjelajahan samudra oleh orang-orang Eropa. Nah, penjelajahan samudra oleh bangsa-bangsa Eropa, salah satu faktornya selain dari mencari rempah-rempah tadi adalah 3G. Apa itu 3G? 3G, G pertama itu gold. Gold itu artinya emas, atau maksudnya itu mencari kekayaan. Yang kedua, glory. Glory itu artinya kejayaan atau kekuasaan. Dan yang terakhir, gospel. Gospel itu artinya menyebarkan agama Nasrani. Nah, itu faktor orang Eropa salah satunya untuk menjelajah samudra. Nah, kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia, bangsa barat yang ke Indonesia itu yang masuk, yang terutama Eropa itu ada 4 negara yang ke Indonesia yang datang. Yang pertama Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Nah, 4 itu negara Eropa yang datang ke Indonesia. Pertama Portugis, yang layarnya dipimpin oleh Bartolomeu Dias. Nah, Bartolomeu Dias ini ditugaskan mencari rempah-rempah ke Indonesia, akan tetapi dia gagal. Dia cuma sampai di pantai barat Afrika, jadi tidak sampai ke Indonesia. Yang kedua, Vasco da Gama ini juga tidak sampai ke Indonesia, sampainya cuma di Gakiut, India. Dan yang terakhir, ketiga, pelayar Portugis itu Alfonso de Albuquerque. Nah, ini yang sampai ke Indonesia pada tahun 1511. Dia sampai ke Indonesia dan menyerang Malaka dan berhasil menguasainya, karena Malaka dulu dikenal dengan penghasil rempah-rempahnya. Disusul tahun 1512 Francisco Serrao yang pergi ke Maluku. Nah, itu bangsa Portugis yang pertama kali datang ke Indonesia. Yang kedua itu bangsa Spanyol. Pelayar pertama yang ditugaskan untuk mencari rempah-rempah yaitu Christopher Columbus.
Nah, ini suatu pelayar yang terkenal nih, Christopher Columbus, yang akhirnya mendapatkan dunia baru. Bukan rempah-rempah yang dia dapat, tetapi dunia baru. Dunia baru itu ya di sini maksudnya adalah benua Amerika. Dia penemu benua Amerika. Dia gagal menemukan rempah-rempah, tapi malah menemukan benua Amerika. Itu luar biasa. Walaupun kada dapat rempah-rempah, ya menemukan benua lah. Lebih besar lah benua. Yang kedua, Ferdinand de Magalhães. Nah, Ferdinand Magalhães ini itu dia berteman dengan ada temannya berdua lah, Sebastian Elcano, ditemani oleh Sebastian Elcano. Sampainya ke Filipina. Dulu pertama sampainya ke Filipina. Nah, akan tetapi si Ferdinand ini malah meninggal, dibunuh oleh masyarakat Filipina itu. Nah, tertinggal si Elcano. Elcano inilah yang melanjutkan ekspedisinya mencari rempah-rempah ke Indonesia. Dan pada tahun 1521 akhirnya Sebastian Elcano itu sampai ke kerajaan Tidore. Nah, dia disambut oleh Raja Tidore dengan baik. Nah, itu tadi. Yang ketiga, kedatangan bangsa Belanda. Nah, kemarin itu bangsa Portugis menutupi jalur perdagangan rempah-rempah di Asia supaya buat Belanda ini kada tahu di mana jalurnya supaya sampai ke Indonesia. Akan tetapi orang Belanda ada pegawai di Portugis. Nah, itulah yang membocorkan jalur menuju ke Indonesia, yaitu penghasil rempah-rempah. Nah, yang pertama itu Cornelius de Houtman. Ini adalah pelayar Belanda. Cornelius ini sampainya ke Banten. Dia sampai ke Banten tanpa ada hambatan. Rutenya yaitu dari Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan sampai ke Banten. Dia terima dengan baik di Banten. Akan tetapi kelakuannya yang kada baik, tiba-tiba kelakuannya tidak baik dan akhirnya diusirlah Wuhan Cornelius de Houtman tadi dan melakukan perjalanan kembali sampainya ke Bali. Nah, itu. Yang kedua, Jacob van Eyck dan Van Werbeek. Nah, ini Jacob van Eyck dan Van Werbeek. Nah, ini pelayar Belanda juga. Pada tahun 1598 dia pergi dan tiba di Banten. Dia diterima baik oleh Raja Banten karena saat itu Raja Banten bermusuhan dengan Portugis. Jadi mungkin minta bantuan dengan Belanda, jadi diterima baik dan diberi hadiah malah. Diberi hadiah rempah-rempah sebanyak 5 kapal penuh. Nah, sehingga membuat iri pedagang Belanda lain. Nah, itu tadi Wuhan Belanda ada 2 orang yang diceritakan yang akhirnya. Dan yang keempat itu kedatangan bangsa Inggris. Bangsa Inggris ini yang pelayar pertama itu Sir Francis Drake. Nah, ini sampainya di Ternate. Nah, dia berhasil membawa rempah-rempah yang berupa seperti cengkeh. Nah, dan akhirnya Ratu Elizabeth meminta lagi agar Inggris ikut terlibat langsung dalam perdagangan rempah-rempah. Nah, itu Ratu Elizabeth adalah pemimpin kerajaan Inggris dulu. Itu Elizabeth I. Nah, terjun langsung ke Inggris ke perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Nah, itu yang kedua itu Sir James Lancaster. Nah, ini Sir James Lancaster ini bersama kawannya juga. Kawannya bernama George Raymond. Nah, melakukan pelayaran ke Indonesia. Akan tetapi yang kawannya tadi itu tenggelam kapalnya dan meninggal. Nah, akhirnya Sir James Lancaster lah yang sampai di Aceh, Penang. Nah, Penang, dan dia pulang. Tiba-tiba kapalnya karam, tapi dia selamat. Nah, saat itu setelah pulang dia diangkat menjadi gubernur suatu persatuan dagang Inggris, yaitu East Indonesia Company. Nah, diangkatlah Sir James Lancaster tadi sebagai
gubernur perusahaannya. Nah, dia kembali berlayar ke Aceh dan dilanjutkan ke Banten, dan di Banten di situ X kata perusahaannya tadi, East India Company, itu mendapatkan izin mendirikan kantor dagang. Nah, itu yang terakhir, orang Inggris atau player Inggris yang sampai ke Indonesia yaitu Sir Henry Middleton. Dia menuju ke Ternate, Tidore, Ambon, Banda Aceh. Akan tetapi karena di sana sudah ada orang Belanda, dia mendapatkan perlawanan dari orang Belanda. Nah, mungkin itu saja pelajaran hari ini tentang datangnya bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Yang tadi ada 4 negara, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Yang intinya adalah mencari rempah-rempah dan pada akhirnya menjajah negara kita. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.